mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Idam Aziz MSI sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Halo, tiba-tiba muncul isu agama dalam proses pemunculan nama-nama calon Kepala Polisi Republik Indonesia atau calon Kapolri. Kita tahu ini kalau kita baca media akhir-akhir ini emang nama-nama calon Kapolri itu sudah mulai muncul karena sekitar 6 atau 7 bulan lagi Pak Idam Aziz segera akan berakhir masa tugasnya karena segera akan pensiun di awal tahun depan. Ya silakan aja, tetapi ketika muncul isu agama yang akan menghambat figur tertentu untuk jadi Kapolri, itu saya kira ini mulai memunculkan isu yang sangat sensitif. Dan ini berbahaya, ini potensial konflik, menciptakan keretakan setidaknya seperti itu. Baik di dalam kepolisian sendiri maupun di masyarakat luas. Dan orang menganggap bahwa ternyata kepolisian itu ya hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan kelompok. Itu kan dianggap sebagai lembaga layaknya politik, perwakilan agama atau perwakilan kelompok kepentingan. Nah, boleh seperti itu. Kepolisian itu memiliki 3 tugas utama menurut undang-undang. 1, menjadi pengayom masyarakat, melindungi masyarakat. Yang kedua, menciptakan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, melakukan penegakan hukum. Apa yang harusnya dimunculkan oleh kita semua atau pihak tertentu yang memiliki perhatian khusus pada lembaga kepolisian, harusnya setidaknya 3 hal utama. Yang pertama adalah kompetensi atau profesionalisme. Yang kemudian kedua, integritas. Yang ketiga, independensi. 3 itu harusnya yang akan kita diskusikan, yang harusnya dimunculkan sebagai wacana di publik dan sekaligus mengingatkan para presiden dan DPR jika memilih Kepala Polisi Republik Indonesia harus mempertimbangkan 3 hal itu. Sekali lagi, kompetensi, integritas, independensi. Kompetensi tentu saja kita tidak meragukan lagi. Yang sudah jadi jenderal itu, apalagi sudah menduduki jabatan-jabatan penting di jajaran kepolisian, mereka memiliki kompetensi yang cukup untuk menjadi pimpinan polisi. Dia tinggal levelnya di mana. Orang-orang dalam kepolisian lah yang sudah tahu dan saling tahu di antara mereka. Nggak usah kita persoalkan itu. Tapi 2 hal terakhir, yakni integritas dan independensi, ini perlu selalu digaungkan agar Presiden Jokowi tahu dan sadar bahwa ini penting. Integritas terkait dengan perilaku. Kita sudah sering dengar dan sebetulnya sudah jadi rahasia umum bahwa tidak sedikit oknum polisi yang memiliki integritas tidak bagus gitu, yang kurang integritasnya, yang ditunjukkan yang perilakunya di masyarakat, termasuk katakanlah di berbagai daerah membackup tambang ilegal atau jenis-jenis pekerjaan yang ilegal yang di-backup dan memperoleh keuntungan pribadi dari pekerjaan yang legal itu. Ini nggak boleh. Harusnya Kepala Polisi Republik Indonesia, Kapolri, harus bisa mendeteksi orang-orangnya, siapa yang ditempatkan sampai ke daerah-daerah yang memiliki integritas yang baik. Tidak boleh menjadikan jabatannya untuk memperoleh sesuatu. Tidak boleh. Ini harus dideteksi oleh pimpinan Polri. Jadi Kapolri harusnya orang yang terlebih dahulu memiliki integritas nomor wahid di dalam jajaran kepolisian. Sehingga dia bisa memberikan contoh teladan dan menciptakan polisi yang bersih. Yang kemudian kedua, yang harus didiskusikan adalah independensi. Kepolisian di Indonesia memang merupakan salah satu dari lembaga eksekutif di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan. Betul. Tetapi dalam kaitan dengan penegakan hukum, menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, Kepala Polisi dan polisi secara keseluruhan independen. Yang menjadi pimpinannya dalam menegakkan hukum adalah undang-undang atau aturan perundangan yang berlaku. Tidak boleh menjadi instrumen
politik tertentu atau kekuasaan politik tertentu. Nggak boleh. Maka pimpinannya harus independen. Sekali lagi, ketika menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, maka Kapolri dan jajarannya sampai ke bawah harus independen. Aturan sebagai pimpinan mereka. Dan Presiden Jokowi sekali lagi harus mencatat itu sebagai hal yang terpenting untuk dijadikan acuan dalam memunculkan dan atau mengangkat calon Kapolri yang akan datang. Terima kasih.